yang agama itu kata Rasul yang mana tidak dikerjakan sholat itu menjadi tiang agama belum. Nah itu berarti yang agama. Nah itu jadi salat itu yang menjadi tiang agama, dia menghubungkan rukun Islam itu jadi satu, masuk semua ke dalam salat itu rukun Islam. Nah coba dapat rukun Islam itu adalah 5. Pertama 25 syahadat, kemudian salat, puasa, zakat, dan haji. Jadi dia masuk ke dalam salat. Salat itu 13 rukun. Pertama yang kita kerjakan niat, kedua berdiri betul, ketiga takbiratul ihram. Nah, di dalam takbir itu musyahadah. Disitulah saat kita menghadap Tuhan. Allahu Akbar. Disitulah saatnya kita menghadap kepada zat Allah. Nah, maka di waktu kita menghadap kepada zat Allah itu tidak punya nafsu. Maka Nabi mengatakan itu puasa. Nah, maka gabunglah dia salat dengan puasa. Kemudian keluarlah zakat. Mana zakat diri? Itu dua iftitah itu penyerahannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah. Tidak ada milik kita. Nah, Tuhan semesta alam itu yang punya milik diri kita. Salat kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita sudah menjadi milik Allah Tuhan semesta alam. Ini makanya dia mengatakan kepada kita umat, mautu kabla anta mautu, matikan diri kamu dahulu daripada matikan. Habis itu kita merasakan mati itu. Karena tak punya diri, hanya Allah yang ada. Maka berjalanlah salat itu minallah, billah, daripada Allah, kepada Allah, bagi Allah. Sama-sama pekerjaan Allah salat itu. Maka Allah menunjukkan dirinya. Berdiri Allahu Akbar, Allah Maha Besar, rukuk. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sujud. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, duduk. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lain. Tidak ada hamba, malaikat pun ada. Semata-mata Allah yang Maha Besar. Nah, disitulah Allah menunjukkan dirinya di waktu kita salat. Nah, kemudian baru ibadah haji. Ibadah haji mana? Menghadap kiblat. Mana kiblat yang kita hadap? Mana? Udah punya kiblat? Belum? Macam mana kita mau salat? Maka tidak sah salat yang kita kerjakan kalau tidak menghadap kiblat. Kiblatnya bukan Ka'bah, Baitullah. Kalau Ka'bah ya Allah, miskinnya Allah Tuhan kita itu. Apalah ada di Ka'bah itu? Berarti miskin kalilah Allah itu. Sedangkan hamba yang bikin rumah sampai beratus tingkat gedungnya kan? Itu rumah hamba, rumah Allah kok bertingkat enggak? Berapa meternya cuma? Kok miskin kalilah Allah itu? Berarti bukan Ka'bah itu rumah Allah. Nanti kita tahu mana dia Baitullah. Itu. Maka kalau tidak kita jumpa dengan Baitullah, tak haji. Karena yang memanggil kita haji itu Baitullah, panggilan Baitullah, kata siapa? Kan? Haji itu panggilan Baitullah, bukan panggilan Ka'bah. Baitullah, rumah Allah. Itu. Nah, jadi itulah pelaksanaan ibadah haji itu. Nah, jadi kemudian sesudah kita melaksanakan ibadah haji, baru 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat tidak bisa dimasukkan ke dalam salat. Ini yang banyak kita berbahaya. Kenapa di dalam salat maka bersyahadat? Coba,
Sedangkan coba di awal tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak ada diri kita, ibadah kita, diri kita. Coba, tidak ada. Hanya milik Allah. Udah menjadi Allah semata. Kenapa di ujung salat timbul pula diri kita? Asyhadu, aku bersaksi. Aku menjadi saksi. Coba. Berarti kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kata-kata bohong kita kepada Tuhan. Jadi mau masalahnya? Tidak. Orang malaikat pun tidak ada di situ. Nah, jadi apa sih kelima syahadat? Kita lihat di rukun salat. Coba ibu buka. Bukan rukun kan? 13 itu. Ada syahadat apa enggak? Yang ada? Apa tuh? Cahaya. Cahaya macam mana bunyinya? Ini yang banyak kita tak tahu karena bunyi cahaya. Kenapa maka demikian syahadat? Syahadat itu untuk jalan kita mengetahui Tuhan, bukan untuk salat. Itu maka syahadat itu untuk orang yang baru Islam, masuk Islam. Itu jika sudah dia bersyahadat maka menjadi dia mu'alaf. Belum Islam pun 100% mu'alaf baru. Sudah mengucap 2 kalimat syahadat kan? Itu agama apa saja kalau mau masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Kenapa kita bawa ke salat? Orang belum masuk Islam kok dibawa ke salat. Jadi untuk pelajaran bagaimana syahadat itu diikrarkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati. Itu kata Rasul. Bagaimana bunyi ikrar, bagaimana bunyi tasdik. Baru ditingkatkan berapa rukun syahadat? 4. Mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, mengisbatkan af'al Allah, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Baru kesempurnaan syahadat berapa? 4 perkara. Pertama diketahui, kedua diikrarkan, ketiga ditasdikkan, keempat diyakinkan. Sudah itu, kesempurnaan syahadat berapa? 4 perkara. Pertama diketahui, kedua diikrarkan, ketiga ditasdikkan, keempat diamalkan. Tuhan itu diamalkan, bukan hanya disebut aja, diamalkan. Itu Tuhan itu. Jadi setiap gerak-gerik kita setiap hari itu ada Tuhan. Bukan hanya kalau ucapan. Itu ada rukun syahadat. Kemudian baru membinasakan syahadat 4. Pertama menduakan Allah, kedua syak dalam hatinya ragu-ragu. Macam mana ya Tuhan itu ya? Bagus, pamak di atas. Di mana? Ragu-ragu, tidak pasti. Ini rusak syahadat. Ketiga menyangkali diri jadikan Allah, tidak mau bersyukur. Dijadikan Allah. Keempat tiada mengisbatkan zat Allah. Inilah yang merusakkan syahadat. Jika sudah ini kita pelajari, baru mendapat tahlil. Ini baru Islam. Tidak mualaf lagi, udah tahlil kan? Macam mana tahlil itu? Yang dikatakan Allah itu siapa? Siapa? Yang dikatakan Allah itu siapa? Itu udah bertahlil, pernah bertahlil kan? Pernah kan? Ada ikut wirid? Ada kan? Setiap ikut wirid ada tanya itu. Jadi macam mana bunyinya? Apa yang kata Nabi? Nabi mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kata Ibu? Apa kata Ibu? Itu kata Rasul itu. Hayyul Qayyum. Datang imam lagi, la ilaha illallah. Hayyul Mawjud. La ilaha illallah. Hayyul Maqsud. Jadi siapa Allah itu? Coba, itu kata Nabi. Yang dikata oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang abdal zikir itu. La ilaha illallah siapa? Hayyul Mawjud. Hayyul Baqi. Hidup yang kekal. Itu Tuhan kita itu. Itulah yang bernama Allah, Tuhan yang kekal.
itulah dia hidup yang kekal, hidup yang ada, dan hidup yang dimaksud. Hayyun baqi, hayyun mawjud, hayyun maksud. Bukan tiada Tuhan yang kusembah, sesungguhnya hanya Allah. Bukan itu maknanya. Itu tafsir. Yang kita pakai tafsir, yang dimaksud oleh Rasul mana? Apa cakap pasal kita? Coba. Kenapa maka kita tiadakan Tuhan? Asal bersyahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan, sesungguhnya hanya Allah. Nah coba, aku bersaksi, jangan diri kita mengakui tiada Tuhan. Jadi kalau tidak bertuhan mau jadi apa? Hah? Coba mau jadi apa? Tidak mau kita mengakui adanya Tuhan. Kenapa? Nah, macam mana kita mau diakui Tuhan hamba? Orang kita tak mengaku dia. Jangan. Cumalah. Asyhadu saksi aku. La tiada ilaha Tuhan. Ilah melainkan Allah, yaitu Allah. Jadi nak saksi, aku menjadi saksi tiada Tuhan, sesungguhnya hanya Allah. Coba kita saksikan dengan diri kita. Setiap hari kita ngaku tidak ada Tuhan. Tahu lagi? Yang ada hanya Allah. Allah namanya. Masa namanya saja ada, orang tak ada. Nah itu. Jadi apa yang disembah? Bukan Allah yang disembah. Allah kan bisa disembah. Allah dipuji karena nama. Yang disembah ini diri Tuhan. Terus, kenapa maka kita katakan tiada? Itu baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau bahasa kita la ilaha illallah, Tuhan yang hidup, hidup yang kekal, hidup yang ada, hidup yang dimaksud. Jadi kalau disatukan saja hidup yang kekal, hidup yang kekal, hidup yang kekal, hidup yang kekal, hidup yang kekal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahasa Arabnya kan? Kalau bahasa kita Tuhan hidup yang kekal, Tuhan hidup yang kekal, Tuhan hidup yang kekal. Nah itu orang tahlil. Baru dipelajari lagi. La kalimah apa ilaha, kalimah apa ilah, kalimah apa Allah, kalimah apa. La kalimah nafi ilaha, kalimah mumti ilah, kalimah isbat, dan Allah kalimah musabat. La berapa isinya? 5. Wujud, kidam, maka muhalafatuhu ta'ala istiamu ta'ala binafsih. Ilaha berapa isinya? 6. Sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun. Ilah berapa isinya? 4. Kudrat, iradat, ilmu hayat. Allah berapa isinya? 5. Qadirun, muridun, alimun, hayun, wahdaniyat. Berapa jumlah? 20. 20 ini wajib. Lawannya? Mustahil. 20 berapa? Tambah 1 lagi harus 41. Baru keluar iman. Ini kan akal itu iman. Baru keluar iman. Itu kalau sudah iman, maka datanglah Rasul. Itu apa kata Rasul? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat mi'raj orang yang beriman. Kalau tidak beriman mana ada salat? Ini kacau kita jadi. Rasul sudah takkan mengatakan beriman baru ada salat. Jadi bagaimana syarat? Maka Rasul mengatakan lagi, sallu ra'aitumuni ana usalli. Bersalatlah kamu bagaimana aku bersalat. Jadi kita salat ikut Muhammad. Jadi kalau tak jumpa sama Muhammad, kemana yang ikut dia? Kemana mau saya tak jumpa Muhammad? Maka Muhammad ikut aku. Salat itu. Kemana? Udah pernah jumpa sama Muhammad? Gimana? Kemana jangan salat? Mesti itu apa? Sallu ra'aitumuni ana usalli. Bersalatlah kamu bagaimana aku bersalat.
jadi berarti Rasul itu imam kita itu. Imam untuk kita salat. Nah, itu. Jadi, bagaimana Rasulullah salat? Dia menghadap Tuhan. Menghadap zat yang maha suci, itulah mi'raj kan? Jadi kepada Nabi disebut jangan mi'raj. Kita adalah salat. Nah, jadi mi'raj Muhammad menghadap kepada diri Tuhannya. Hanya Muhammad dengan diri Tuhannya yang ada. Tidak ada malaikat dan tidak ada hamba. Nah itu. Hanya Muhammad dengan diri Tuhannya. Maka terjadilah tahayat. Ini tahayat. Nah itu diri Allah dengan diri Muhammad. Itu yang menjadi tahayat. Nah itu. Coba. Kalau tidak Muhammad berjumpa dengan Tuhannya, ada salah? Kalau ada salah, ada tahayat. Tidak ada. Itu maka di dalam rukun 13 yang ada tahayat bukan syahadat. Nah, tahayat awal dan tahayat akhir. Bagaimana bunyinya? Kalau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Coba putus apa enggak antara Allah dan Muhammad? Putus kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Akan putus kan? Nah itu. Dan naik saksi aku putus. Antara Allah dengan Muhammad. Kalau tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadnya tidak ada. Allah tok yang ada. Bisa salat? Tidak bisa. Jadi yang bisa salat Allah dengan Muhammad. Tapi tidak berpisah. Itulah tahayat. Bagaimana bunyinya? Nah, kalau kita mulai bertahayat ya. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna ibadillahi salihin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu tahayat. Bukan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak putus. Dengan takbirnya Allahu Akbar. Allahu. Nah. Allahu itulah akbar. Allahu itulah Muhammad. Itu. Jadi sama dia takbir sama tahayat. Baru dikatakan salat yang agama. Apa isi salat? Isi salat cuma 2 sembah dan sujud. Sembah itulah isi takbiratul ihram. Apa isinya? Takbir? Yang kebanyakan cuma hanya takbirnya yang ada, kemudian ditambah dengan tafsir. Nggak bisa. Di situ takbir itu berisikan surat Taha nomor 14. Periksa nanti. Di surat Taha nomor 14 itulah isi Allahu Akbar. Apa isinya? Isinya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu isi takbiratul ihram. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Siapa yang mengaku itu? Siapa? Allah namanya. Dia mengaku Allah itu namanya. Siapa yang mengakui? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya aku. Siapa? Coba siapa dia? Fa'budni, sembah aku. Siapa yang minta sembah? Tahu pun kita tidak yang disembah, bagaimana menyembahnya? Ini minta sembah siapa? Siapa minta sembah? Arti sembah itu hadap atau atau ingat. Itu sembah.
disembah itu hadap. Nah, siapa? Jadi yang mengaku aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang lain hanya aku, fa'budni, sembah aku. Siapa? Itu yang dikatakan Rasul tadi. Yang dikatakan Rasul tadi, hayyun baqi. Itu yang bernama Allah. Hidup yang kekal. La ilaha illa Allah, tidak ada Tuhan yang lain hanya aku, dialah yang hidup itu. Karena dia yang menjadikan alam semesta, maka dia berpangkat Tuhan. Itu aku pangkatnya. Allah itu namanya sampai 99. Dari Allah Rahman Rahim Ahad Wahid Maulud sampai kepada Sabur 99. Itu nama dia semua. Nah itu, tapi nama yang pertama ini Allah. Nah itu, Tuhan nama pangkatnya. Dialah yang minta sembah, minta dihadap, supaya yang dijadikannya itu menghadap kepadanya. Bagaimana menghadapnya? Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Coba bagaimana? Itu sekali lagi syirik. Kalau salah kita memahamkannya, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Siapa yang ingat? Kita yang ingat Allah atau siapa? Coba. Ini bisa syirik, bisa menjadi dosa besar. Iya. Dosa besar, dosa tidak berampun. Itu apabila salah kita memahamkan itu. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Iman umum, ya, yang mengingat Allah itu adalah hamba. Ya kan? Kita hamba inilah karena kita dijadikan oleh Allah, karena kita mengingat kepada Allah itu. Ini syirik besar-besar. Itu dosa yang amat besar, yang tidak diampunkan Allah. Coba kita periksa ini kan perkataan Allah ini kan, ya, ini kan perkataan Allah. Wa aqimis salata li dzikri, kata Allah, tegakkan salat, ingat aku. Yang ingat itu siapa? Aku, kata Tuhan. Mana ada hamba? Itu yang ingat itu aku, kata Tuhan. Itu maka jangan ingatan itu pindah kemana-mana. Tetap di dalam diri itu. Ingatan itu tetap pada diri kita itu. Menetapkan ingatan pada zat Allah yang Maha Suci. Ingatan itu adalah zat yang Maha Suci. Itu yang hidup, itu yang ingat. Kalau tadi yang hidup itu ada yang hidup kan? Ada ingatan lagi pada yang hidup itu? Nah, bukan kita hamba mengingat Tuhan. Wah, kebalik betul. Ini bahayanya. Kalau tidak kita tuntut ilmunya, sangat kita berbahaya kepada Allah. Itu. Jadi apabila kita selalu ingatan itu kepada yang hidup, berarti kita selalu berdekatan dengan Allah. Apabila kita lalai, tidak kita ingat kepada tidak lalai kita daripada ingatan, dari semua perbuatan, berarti kita jauh dari Allah. Ingatan itu. Jadi ingatan itu kuncinya. Apabila tetap ingatan pada diri kita, kita berkekalan dengan Allah. Apabila ingatan itu tak kemana-mana, ingatan itu tandanya kita jauh dengan Allah. Jadi kita membelakangi Allah. Itu. Ini isi takdir. Tapi ini panjang lagi keterangannya. Cukup dalam satu kali ini. Gitu. Kemudian baru sujud. Kemana itu sujud? Jadi Allah menerangkan di surat Al-Baqarah, kemana tujuan sujud? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam.
Macam mana? Udah pernah sujud kepada Adam? Hah? Tak pernah? Hah? Sedangkan ketua hakim pengadilan yang di Langsa itu, beberapa tamatan yang sudah ilmunya yang dituntutnya, kacau dia di sini. Gitu. Kacau dia di situ. Itu bingung ya. Dia sudah tahu perjalanannya kan. Dia itu sudah tahu ilmunya. Tapi bagaimana cara duduknya enggak bisa. Udah pernah sujud kepada Adam? Belum. Belum. Kalau belum, apa kata Allah? Fasajadu illa iblis. Itu orang yang sombong, kata Allah. Itulah aku jadikan iblis, kata Allah. Padahal dia raja malaikat. Apalagi macam kita, ini cicil apapun tak ada. Dia raja malaikat 2000 tahun lebih tua dari Adam. Udah di dunia ini menjadi raja 2000 tahun sebelum Adam. Karena tidak sujud kepada Adam, maka disumpah Tuhan dia menjadi iblis. Pasal jadu illa iblis. Nah itu, kata Allah, kamu orang yang sombong. Nah, maka aku jadikan iblis. Siapa pangku iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang-orang yang takabur. Itulah yang menjadi orang-orang kafir. Nih yang kamu sujud pada Adam. Kemana bu? Udah sujud pada Adam? Wah, ini kau tahu tidak ini. Parah sudah. Coba, marah Tuhan. Nah, jadi misalnya tunjukkan adalah mana ada tempat sujud itu. Nah, berikut lagi suratnya. Surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ambil segenggam tanah, aku mau jadikan khalifah. Itu kata Allah. Maka diambil oleh malaikat dari lapis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, digenggamnya menjadi satu genggam. Maka diserahkan kepada Allah. Maka Allah menyerahkan kepada malaikat Jibril untuk ditempa. Ditempalah tanah satu genggam tadi, berkepala, berbadan, bertangan, dan berkaki. Tapi masih takut. Tak bergerak. Ya, takut. Macam patung itulah. Untuk ada nyawanya, takut. Tak ada apa-apa. Itu. Maka dihumuskan oleh malaikat Jibril. Allah itu. Maka itu. Adam tadi serupa dengan kita ini kehidupannya. Maka berkembanglah keturunannya selama 900 tahun. Maka Allah mengatakan dur tasalsul. Jadi menjadikan. Semua jadi menjadikan. Tidak Tuhan lagi menjadikan Adam, menjadikan Adam. Jadi yang menjadikan kita ini siapa? Allah atau Adam? Adam. Ayah kita itu kan Adam. Aduh. Itu maka kata dur tasalsul. Itu maka saya pernah disekak oleh jemaah. Kalau betul Tuan Guru, kalau kita ini Tuhan, turun emas 2 kilo aja katanya. Aku ini penting betul emas 2 kilo. Kamu, saya bilang kalau emas 2 kilo yang diminta berapa lah harganya itu. Nah, kamu sendiri pun juga Tuhan bisa kamu jadikan. Apa? Lebih mahal daripada emas. Mana? Anakmu itu? Anakmu itu kan kau yang menjadikan. Jadi siapa yang menjadikan? Tuhan yang mana? Kalau Tuhan menjadikan, kamu dulu Tuhan yang anakmu itu. Coba. Dulu kan tidak ada anakmu, sekarang kan ada. Siapa yang menjadikannya? Emas 2 kilo berapa lah harganya? Coba. Tukar sama anak saya macam mana? Mau? Tak mau kan? Itu kan lebih mahal anak itu. Jadi siapa yang menjadikan anak? Kan Tuhan kan? Tuhan itu siapa? Kita. Kalau kita tak jadi anak itu. Ini sekak itu mulai gitu.
dijadikan, baru dijadikan oleh Allah. Itu. Yang sudah dijadikan mana mau dijadikan lagi? Itu tahsil wa hasil namanya itu. Itu. Jadi ini yang belum dijadikannya. Itu. Banyak kali yang belum dijadikan kan. Seperti emas dijadikan cincin. Allah dulu kan dia bikin kan. Cuma dia bikin emas saja, tapi bikin cincin tak pandai dia. Tuhan sekarang yang pandai bikin cincin. Ya kan? Ada yang bikin gelang, pandai bikin rantai. Itu Tuhan yang sekarang. Itu. Iya. Apa pula tak menjadikan? Kalau Tuhan pandai menjadikan mana? Iyalah boleh. Langsung jadikan. Berikan apa, minta aku masuk dulu. Nah, jadi itulah maksudnya kita disuruh menyembah kepada Adam. Di mana Adam ini? Ada. Jadi mana Adam yang disembah tadi? Nah, maka Allah mengatakan yang pertama dijadikan Adam itulah bibit manusia. Allah mengatakan kepada manusia, kepada hambanya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Aku jadikan daripada tanah. Aku kembalikan ke tanah. Jadi Adam itu di mana? Di tanah. Jadi tanah ini sama. Hawa hati-hati duduk di mana? Coba. Jangan kita duduk kepalanya. Kau halak pula kita nanti kan? Itu. Ini Adam yang terhampar dari timur ke barat, utara ke selatan. Inilah coba. Jadi Adam itu mengasuh anak cucunya siang dan malam, tidak pernah berhenti, tidak pernah sunyi, memberi makanan, memberi minuman, memberikan pakaian, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan keberkatan. Siapa coba? Adam itu. Cerita dari Allah, tapi siapa? Coba makanan kita makan dari mana? Dari tanah. Minuman dari mana? Dari tanah. Pakaian dari mana? Dari tanah. Kekuatan dari mana? Dari tanah. Kesehatan dari tanah. Keberkatan semua dari sana. Maka diminta Allah sujud ke sana supaya kita mengenali dia siapa dia itu. Siapa dia ini? Tanah ini. Adam namanya. Tapi yang sebenarnya siapa? Inilah ibu sejatinya, ibu kita. Karena berasal kita dari kandungan ibu turun ke dunia, dia kembali kepada kandungan ibu. Mana ibu yang mengandung kita nanti? Ini kan? Nah, itu. Ini yang akan mengandung kita selama-lamanya. Itu maka sebelum kita dikandungnya, sudah perkenalkan diri kita kepadanya. Bahwa aku ini anak ibu. Nanti akan aku pulang ke pangkuan ibu. Sayangilah anak ibu ini. Apa kata dia? Coba apa kata dia? Itu sebenarnya sujud itu. Jadi sudah yakin kita bakal pulang ke sana kan? Tidak ada. Kita saksikan begitu banyak orang pulang yang ke langit kan? Semua ke sana kan? Nah, kalau kita yakin kita bakal pulang ke sana, apa yang sudah setor ke sana? Barang apa yang sudah kita dahulukan ke sana, barang apa? Harta apa yang sudah kita setorkan ke sana? Kalau orang mau pindah, kan harta dulu dipindahkan kan? Baru orangnya nanti. Itu. Jadi orangnya cuma melingkang aja lagi kan? Hartanya sudah duluan. Jadi ini kalau kita bakal pulang ke sana, apa yang sudah kita setorkan ke sana? Apa barang yang kita dahulukan ke sana apa? Itu terus terang aja. Apa? Nah, ada yang lain? Tidak ada. Ya, kalau selain daripada sujud, ya,
siang dan malam yang kita setorkan ke sana adalah putulan. Nah, kalau putulan berebut-rebut kita mengantar ke sana. Iya kan? Kalau kadang-kadang pintu wis itu terlambat ada yang gedor dari depan itu dari hadapan. Nah, sehingga kawan yang di dalam pun sudah kelabakan. Nah, itu kadang-kadang belum habis kawannya turun dan gedor dari luar. Nah, apalagi kalau di Mekah ya. Wah, berebut-rebut. Sesama satu kamar bisa gaduh. Gara-gara itu. Nah, coba. Nah, hanya itu yang kita setorkan ke sana, barang yang sudah kita dahulukan. Sanggup apa enggak kita pulang ke sana nanti? Nah, sanggup enggak? Enggak usah lama 3 hari aja ke sana itu sanggup enggak? Apalagi yang kekal selama-lamanya. Itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan kalau sudah sujud. Sujud itu untuk menghilangkan itu. Nah, supaya yang kotor kita sampaikan ke sana menjadi suci dia. Disucikan oleh Allah. Kemudian, nah, ini kalau tidak berbaikat tak bisa sujud itu. Baiklah. Kalau kita baikat tadi yang ada pada mata tadi apa? Sifat dasar Allah yang tidak ada sunnah di tiap-tiap sesuatu itu tidak bisa dinilai apa saja, tak bisa dibayar. Kedua, yang di kuping kita sifat sama juga yang suci yang tidak ada bandingnya. Yang ada pada lidah juga sifat kalamnya yang suci yang tidak ada bandingnya. Jadi kita ini seperti segelas air diri kita, tubuh kita ini. Kemudian kita pun sujudlah ke pangkuan ibu tadi. Allahu Akbar. Meluncurlah 3 permata tadi yang luar biasa tadi nilainya. Nah itu. Sedangkan Allah pun itu yang dicintainya. Itulah yang kita persembahkan ke pangkuan ini. Maka kita pun menyatu ke dalam tubuh-tubuh. Air yang segelas jatuh ke dalam lautan. Macam mana? Kan menyatu air segelas dalam lautan. Begitulah hakikat sujud. Menyatulah tubuh kita itu kepada tempat sujud ini. Nah itu. Macam mana coba? Maka hilanglah angkuh, sumbung, tekabur, tinggi diri. Habis lenyap semua itu tidak ada. Hanya yang ada rasa rendah hati dan rasa kasih sayang terhadap hamba. Itu. Karena kata Rasul, suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Di sini kita jumpa. Yang banyak ini kata Rasul dari yang satu. Dan yang satu itulah dari yang banyak. Jadi yang banyaknya apa? Bumi, semua tanah semuanya. Nah, ada yang lain? Tidak ada. Kalau kita semua. Nah, yang lebih parah ke sana lagi. Kalau sesama kita ya lah kan, udah lain bentuk. Itu yang ke sana. Itu maka kata jangan sombong. Itu sujud. Nah itu, macam mana coba bahagianya sujud itu? Macam mana mulianya sujud itu? Maka kita dapat berpangku kepada ibu kita. Sejatinya ibu yang akan memelihara kita selama-lamanya, yang akan memangku kita selama-lamanya. Aja. Jadi nenek moyang kita waktu segitu juga mah. Juga kan? Apa? Orang di situ dia semua. Semua dia kumpul di sana semua. Menyatu di sana. Jadi nenek moyang kita sudah berapa ribu keturunan itu habis jumpa waktu itu. Itu. Itu maka dikatakan Allah kita hilang daripada sombong. Itu. Hilang kita daripada takabur. Itu. Sujud itu. Kemudian siapa sebagai ibu kita yang mengasuh kita pada sekarang ini. Nah, tanpa tujuan kita sujud dan tanpa kita kembali. Siapa?
yang sebenarnya. Tadi adalah Adam kan. Nah, jadi ini masuk kepada ibu. Jadi seterusnya sesudah ibu sah. Inilah Baitullah. Ini rumah Allah. Bukan Ka'bah. Ya Allah, apa tak kasar kita datang ke Ka'bah sana. Ini Baitullah, ini dia rumah Allah. Nah itu, Allah ada di sini semua. Nah itu, coba lihat di waktu datang gempa itu. Siapa itu? Itu adalah kudrat, iradat, ilmu dan hayat menyatakan dirinya. Itu gempa. Nah itu dari mana? Dari sini kan? Orang di rumahnya. Kenapa maka datangnya gempa? Goncangnya. Orang juga nakal kasih motor aja. Rumah orang kasih dikotori aja. Tidak mau pernah mencucikan. Semua pula lagi itu. Sudah mengucur itu belum lagi. Apa tadi goncangnya? Keluar dari rumahku ini. Nah kami campaan kan? Nah gitu. Bercampak. Nah gitu. Ribuan habisnya campak. Itu. Contoh coba ini. Nah. Itu maka obatnya apa? Obat supaya tidak bencana itu keluar, supaya bala itu dihindarkan oleh Allah. Inilah orang-orang yang berbaikat. Ini yang menjadi obat bagi Allah. Bagaimanapun marahnya Allah itu dingin dia. Itu tidak marah jadinya Allah itu. Kenapa? Karena ini yang disenanginya oleh Allah. Nah, jadi coba kalau orang tua kita sedang marah, kesenangan dia kita berikan sama dia, macam mana marahnya itu? Kan kurang kan? Sabar dia, orang tua begitu Allah. Karena dia mengatakan Allahumma ja'alani minat tawabin wa ja'alani minal mutatahhirin. Allah sangat menyukai kepada orang yang tobat dan kepada orang yang mensucikan diri daripada segala dosa. Ini yang dicintai Allah. Itu maka bencana-bencana itu dihindarkan Allah. Dunianya mudah hancur. Nah itu yang pertama ancaman yang paling berat Kota Medan. Itu yang paling berat. Kota Medan paling berat ya ancamannya. Nah tapi pindah sana selamat pindah. Nah itu. Tapi ini ada ancaman lagi. Hati-hati orang Medan. Apa itu? Melabung. Awas hati-hati. Ancaman dia juga itu. Nah itu. Jadi inilah satu-satunya yang sangat dicintai oleh Allah untuk pengawal kemarahan Allah. Maka jauh bencana dan bala kalau ini terus kita luncurkan. Itu lain tidak. Itu. Nah, udah jumpa rumah Allah kan? Betul lihat kekayaannya. Itulah kekayaan bumi ini sekarang. Lupa manusia ada yang sanggup menghitung. Ini kekayaan dia. Kekayaan rumah Allah ini. Coba jenis binatang ada yang sanggup menghitung. Jenis tumbuh-tumbuhan ada yang sanggup menghitung. Nah, coba ukur bagaimana libarnya ke timur, panjangnya ke timur ke barat, libarnya utara ke selatan berapa? Ada sanggup? Wah, itu rumah Allah. Nah, itu. Ini yang sebenarnya rumah Allah. Itu maka kita salat kemana? Kan ada rumah Allah kan? Nah, itu. Nah, dari mulai berdiri di sana. Ya kan, berdiri itu hakikatnya ma'rifah, tembus 70 putaran bumi itu. Waktu kita salat berdiri itu, betul itu, sampai ke 700 bumi itu. Kita berdiri itu. Baru takbir, Allahu sampai ke 700. Akbar menyatu kembali. Langit dan bumi. Itu bukan tanggung salat itu. Kalau memang sudah betul-betul kita musuh, itu. Dari mulai 7 lapis bumi menembus ke 7 putaran langit. Itu kita takbir. Nah itu. Itulah salat. Nah itu. Bukan tanggung itu salat itu. Itu. Nah. Jadi
sudah sampailah kita kepada Baitullah. Jadi sekarang kita menghadap rumah Allah lagi. Apakah sekarang kita berada di dalam rumah Allah sekarang? Kita sudah berada di dalam rumah Allah. Coba keluar. Tak suka sama Allah, coba saya keluar. Ya, coba. Aku tak senang dengan Allah. Coba keluar dari rumahnya nih kalau bisa. Kenapa? Cari bumi yang lain daripada ini. Ada? Tidak bisa. Ini. Itu maka lengket kita di sana. Lengket. Duduk di sini, berdiri di sini, berjalan di sini. Coba saya tanya ibu sekarang keputusannya. Berjalan sama berdiri mana lebih enak? Tidak berdiri. Berdiri sama duduk mana lebih enak? Tidak duduk. Duduk sama kita berbaring mana lebih enak? Kalau berbaring sama tidur mana lebih enak? Kenapa maka berbeda rasanya? Kenapa maka berbeda rasanya? Coba. Berdiri sama duduk lain rasanya. Sama-sama kita di sana. Berbaring, gelita gitu kan? Berubah lagi rasanya. Tidur apa lagi? Kenapa maka berubah-ubah rasanya? Kenapa? Kalau kita berdiri kurang enak, karena hanya 2 tapak kaki cuma. Lengket ke sana. Kalau duduk, kan lebih banyak kita lengket di sana. Kalau kita berbaring dari kepala sampai ke ujung kaki, maka lebih enak. Tidur habis menyatu ke sana. Coba. Jadi siapa dia? Berarti inilah negeri nikmat. Itu. Dari situlah kesenangan itu semua. Maka dari situ datangnya nikmat semua. Itu. Nah, jadi sekarang sudah kita diberi Allah ibadah haji. Bukan lagi menghadap Baitullah, bahkan sudah kita berada di dalam Baitullah. Hanya tinggal memandang wajah Allah dan menghadap kepada zat Allah itu 2 lagi. Itu 13 tahun. 13 tahun keterangan ini berjalan. Jadi baru perjanjian pertama untuk kita kepada Allah. Jadi jeruk yang kita doakan tadi, yang kita lihat, jadi itu contoh tauladan kita mengikut Rasulullah. Rasulullah membedah dadanya untuk membuang penyakit hatinya. Kita hanya jeruk saja, mengganti dada kita, dibedah, kemudian dimasukkan dari beberapa ayat suci Al-Quran yang untuk membersihkan penyakit hati kita. Kemudian nanti besok mau mandi, ambil air di mangkuk, diperas. Jeruk itu digunung, 1 teguk aja, baca salawat 1 kali. Nah, kalau yang bisa mandi, dimandikan. Gitu diperas lagi air jeruk itu, dijadikan sabun untuk mandi. Nah, apa niatnya mandi itu bang? Nasuha. Sahaja aku mandi itu bang nasuha karena Allah. Nah, itulah yang memberikan jeruk itu. Nah, jadi berarti kita sudah punya hak. Jangan bersudah haram dan haram. Karena kita ikut Rasulullah, ikut Nabi Muhammad SAW, ikut Ibrahim dan ikut Ismail untuk membangun bersudah haram dan haram. Jadi kita lakukan yang baik ini. Jadi barangkali ini yang kita mengadakan keterangan singkat pada dalam hal yang berbahagia ini dalam pelaksanaan syariat untuk menerima agama dari awal beserta yang tiang agama. Jadi kita padakan sampai di sini dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.